dalam Yoel 2 sudah dikatakan bahwa aku akan mencurahkan rohku atas manusia sehingga mereka akan bernubuat, mendapat penglihatan, mendapat wahyu. Itulah yang mengilhami para nabi sehingga mereka bisa bernubuat. Gitu. Nah, kita bisa buktikan misalnya di dalam di dalam Lukas 2 ya. Bentar, saya bukakan dulu. Lukas 2 Lukas 1 ayatnya yang ke 67. Dikatakan di situ, dan Sakaria ayah Yahya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Nah, itu saya katakan tadi bahwa Roh Kudus itulah yang mengilhami orang-orang pilihan sehingga mereka bisa bernubuat gitu loh. Seperti kata Yoel 2 tadi ayat 28-29. Dikatakan oleh Imam Sakaria di sini, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Nah, ini merujuk kepada nubuat kedatangan Sang Mesias, yaitu Yesus. Itulah wujud lawatan Elohim terhadap umat manusia. Ya. Nah, kemudian tadi Pak Bang Suma mengatakan bahwa roh kebenaran itu beda dengan Roh Kudus. Nah, lagi-lagi salah. Karena di dalam Yohanes 14 sudah dikatakan begitu bahwa Yesus mengatakan akan menjanjikan penolong lain atau Parakletos. Parakletos ini disebut roh kebenaran. Itu loh, di ayat 17. Roh kebenaran ini akan berdiam di dalam diri orang percaya seperti Mbak manusia setengah ini Indomie tadi. Seperti itu ya. Nah, kemudian di ayat 26-nya 14-26 dikatakan di situ, tetapi penghibur itu yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, itu kan artinya Rasul Paulus, para rasul yang lain mengajarkan tentang Injil itu diilhami oleh Roh Kudus. Begitu. Jadi jangan mengatakan bahwa surat-surat Paulus, surat Petrus itu karangan mereka, itu diilhami Roh Kudus sesuai dengan Yohanes 14:26. Nah, siapa Roh Kudus ini? Kita bisa lihat di dalam Yohanes 15 ayat 26. Yesus mengatakan di situ, jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi jelas di sini bahwa Roh Kudus, Roh kebenaran, penghibur, Parakletos itu sama dengan Roh Kudus berupa kuasa ilahi. Nah, apa faedah bagi manusia jika dihinggapi Roh Kudus itu? Dia akan menghasilkan buah-buah roh. Misalnya di dalam Galatia, sebentar dulu ya. Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Dikatakan di sini, tetapi buah roh ialah kasih. Jadi orang itu menjadi maha pengasih, penuh sukacita, penuh kedamaian, kesejahteraan, kesabaran, kebaikan, kemurahan hati, dan kesetiaan. Itulah buah-buah roh. Makanya banyak orang percaya itu walaupun dianiaya tetap sabar, karena itu kuasa Roh Kudus dalam dirinya. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Saya tanggapi ya, saudara ya. Jadi kalau Anda berbicara terkait roh kebenaran dan Jibril itu berbeda, itu adalah kesalahan fatal yang memang sengaja dihadirkan di Kristen untuk kemudian mengada-adakan sesuatu yang tidak ada di dalam Bible itu sendiri. Justru yang ada di dalam Bible itu adalah Roh Kudus itu juga bergelar Jibril. Hanya ada satu makhluk yang datang kepada Maria. Makhluk ini disebut dengan sebutan Gabriel, gelarnya disebut Roh Kudus.
Itu fakta. Tidak bisa kemudian disangkali oleh siapapun jika berbicara mengenai kebenaran. Kita lihat di dalam Matius 1 nomor 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Oke? Di dalam Lukas nomor 26 sampai nomor 27, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Jadi ini adalah identitas yang sangat jelas, yang kemudian di mana data terkait Gabriel, data terkait dengan Roh Kudus itu tidak bisa dipungkiri dan dapat diidentifikasi dengan jelas di dalam Al-Quranul Karim. Pada data pertama di dalam Matius 1 nomor 18, di situ diterangkan bahwasanya Gabriel disebut dengan Jibril sebagai penyampai wahyu kepada Nabi Muhammad. Itu jelas. Pada data berikutnya yaitu Lukas, di situ juga jelas dikatakan bahwasanya Jibril atau Jibril ada gelar yaitu Roh Kudus. Itu juga sebagai penyampai firman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril, Roh Kudus itu adalah satu hakikat, satu pribadi dan memiliki gelar yang mana disebut dalam Al-Quran sebagai Ruhul Amin atau Ruhul Kudus. Dan inilah satu sosok yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang datang kepada Maria. Maria hanya didatangi oleh satu sosok makhluk, disebut Gabriel, yang adalah juga Roh Kudus. Nah, ketika saudara mengatakan bahwasanya Gabriel bukan Roh Kudus, tolong tunjukkan data di mana ada di dalam Bible yang bisa membuktikan bahwa Gabriel dan Roh Kudus itu beda. Roh Kudus ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel diterangkan bahwasanya roh ini tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi apa yang akan dikatakannya adalah segala sesuatu yang diberikan oleh hakikat lain untuk ia sampaikan. Itu jelas itu. Itu tertulis di dalam kitab Anda sendiri. Jadi jelas, apabila ia datangnya itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Demikian untuk sementara. Silakan. Diambil alih dulu teman, saya ada kepentingan sedikit aja sebentar. Silakan. Oke Pak Zuma. Oke. Host atau moderator silakan. Saya lagi kan? Coba Pak Palopo besarkan saya dulu. Saya tunjukkan data dulu. Host moderator di handle dulu Pak Zuma ada apa dulu. Paul. Bentar ya. Bentar Pak. Ya. Moderator akhir bulan. Ya, siap. Potong gaji akhir bulan moderator nih. Siap. Oke, saya sudah mengatakan tadi bahwa Roh Kudus itu bukan Jibril, seperti asumsi Pak Abang Asuma tadi, ya. Ini Roh Kudus ini adalah Roh Ilahi sendiri yang kekal bersama Ilahi, makanya dikatakan di sini Roh itu akan keluar dari Bapa. Ini loh, ya, keluar dari Bapa. Tidak mungkin malaikat Jibril itu keluar dari Bapa karena itu makhluk. Oke. Nah, Suma tadi mengatakan bahwa di dalam Lukas, kita baca ya. Kita baca Lukas 1. Nih.
Dikatakan di sini pemberitaan tentang kelahiran Yesus Kristus, ya. Di dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ya, kita sampai di situ aja kepada Maria di sini perawan, ya. Nah, kemudian di ayat selanjutnya Gabriel itu berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bla 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 bla, ikan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan atau kekal. Nah, disinilah kata Maria kepada malaikat itu, Jibril itu, Gabriel itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Nah, disinilah jawabannya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Artinya Roh Kudus ini berbeda dengan Jibril, malaikat Gabriel ini. Itu aja jawabannya, selesai. Terima kasih. Jadi King Dev selalu menekankan bahwa Roh Kudus ini berbeda dengan Jibril. Nah, saya ingin bertanya kepada King Dev, entitas yang kemudian menyampaikan firman itu disebut dengan apa? Coba jelaskan ini dulu. Kemudian nanti kita masuk kepada Parakletos yang Anda anggap sebagai Roh Kudus. Ini pun salah Anda menjelaskan tentang Parakletos. Nanti akan saya jelaskan. Coba saya pertanyakan dulu. Allah kemudian mengutus entitas Gabriel kepada Yusuf untuk menyampaikan nubuat. Terus Gabriel ini disebut dengan apa? Roh Kuduskah, Roh Kebenarankah atau apa? Coba Anda jelaskan. Silakan. Izin sedikit Bang, RR7 echonya dikecilin dikit Bang, terlalu. Iya. Oke, sekarang udah bagus. Pas. Masih. Belum, kurang kecil. Tes 1 2 3 udah. Kurang sedikit lagi, Bang. 1 2 3 udah. Ya, siap. Oke, silakan. Outputnya digedein, tetap echonya kecil. Oke, silakan apa King Dev jelaskan. Yang datang kepada Yusuf menyampaikan nubuat itu disebut siapa? Apakah Roh Kudus atau tidak? Jelaskan. Itu dibuka dulu mute-nya King Dev. Sorry. Saya sudah mengatakan tadi bahwa malaikat Gabriel yang disebut di dalam Islam sebagai Jibril itu adalah malaikat ciptaan gitu loh. Hanya sebagai penyampai kabar berita di dalam Alkitab. Sama seperti di dalam Lukas 1 ini ketika dia mendatangi Maria, memberitakan bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan dinamai Yesus. Kemudian juga di dalam misalnya Lukas 2 ketika Gabriel itu mendatangi para gembala, ya, itu juga sebagai penyampai pesan saja. Nih, tiba-tiba berbilar seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Ini Gabriel ini. Sama seperti ketika Yesus itu bangkit. Kita buka di dalam Matius 28, ntar ya. Matius 28. Ambil dulu terus langsung nikah. Kayak gini dulu, coba merendah. Nah, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah kita lihatlah tempat ia berbaring. Jadi malaikat ini hanya sebagai penyampai berita. Nah, Roh Kudus itu beda, Pak. Roh Kudus itu adalah Roh Ilahi yang berperan di dalam pewahyuan kepada para nabi. Misalnya di dalam Yoel tadi saya angkat, di dalam Yoel 2 dikatakan di sini ayat 28-29, bentar ya. Nih. Kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia, maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Nih,
Ya, jadi inilah peran Roh Allah atau Roh Kudus dalam diri para nabi sehingga bisa menyampaikan pesan ilahi. Jadi bukan pesan itu diterima nabi, tetapi ilham roh itu sendiri yang masuk dalam diri para nabi itu. Itulah sebabnya saya katakan tadi di dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-67 dikatakan bahwa Imam Sakaria itu penuh dengan Roh Kudus ini. Dan Sakaria ayahnya atau ayah Yahya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Ini nubuatnya tentang kedatangan Allah Israel atau Yod-Heh-Vaveh melawat manusia, yaitu Yesus Kristus. Dikatakan di sini ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Inilah fungsi Roh Kudus ini. Ya, sama seperti ketika Yesus menjanjikan seorang penolong lain yang disebut Parakletos. Bentar Pak. Besarkan dulu. Dikatakan di sini, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, di ayat 17, ini loh, dikatakan di sini, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini udah berulang-ulang. Jadi Roh Allah itu berdiam di dalam diri orang-orang percaya. Ya. Coba Anda diam, saya jelaskan baik-baiknya. Dia tadi menyebut Parakletos adalah Roh Kudus itu sendiri, tetapi di dalam kajian historical teologis, Parakletos ini adalah orang yang mendampingi seseorang di mahkamah. Ya, dia tidak merujuk kepada entitas Roh Kudus, tetapi merujuk kepada entitas seseorang yang mendampingi seseorang di mahkamah pengadilan. Ini kemudian diambil oleh orang-orang Kristen dan kemudian dicocok logi. Kata asalnya adalah parakletor. Kemudian tiba-tiba orang Kristen kemudian mengambil menjadi parakletos yang kemudian dimaksudkan kepada Roh Kudus. Ini aja Anda sudah sesat ini, ya. Karena parakletos itu berasal dari bahasa Yunani koin, yang artinya adalah napak katok, ya, yang bermakna orang yang dipanggil untuk membela seseorang di hadapan mahkamah, seorang asisten hukum, seorang asisten atau bermakna adalah perantara. Bagaimana kemudian Anda menyamakan perantara itu dengan ilahi sendiri, yaitu Roh Kudus? Maknanya saja salah, kemudian subjeknya juga salah. Inilah orang Kristen. Ketika dia berkata, anak Allah itu ada di dalam Alkitab, padahal Bene Elohim itu adalah kata-kata yang berasal dari Yunani, yang berasal dari bahasa Yahudi, yang berarti adalah para malaikat. Itu yang disebut dengan Bene Elohim, ya. Kemudian diambil, disadur oleh orang-orang Kristen, dijadikan Bene Elohim ini sebagai anak Allah. Enggak ada itu sumbernya, Bung. Apalagi Anda menyamakan Parakletos ini dengan Roh Kudus. Di mana baca lagi Anda sejarah historical teologis. Tidak satu pun historical teologis menjelaskan bahwa Parakletos ini adalah Roh Kudus. Nah, bagaimana kemudian tiba-tiba di dalam kitab Anda Parakletos sama dianggap dengan penghibur? Ini Anda baca di Ayub kan? Parakletos sama dengan penghibur. Baca lagi definisi Parakletos yang benar. Silakan. Silakan King Dev, bantah itu. Gini Pak, memang Parakletos itu disebut sebagai penolong lain, ya kan begitu? Karena memang Roh Kudus ini berdiam di dalam diri orang-orang percaya seperti Mbak ini tadi gitu loh. Makanya dia itu percaya kepada Elohim gitu. Nah, kalau Anda membantah pernyataan saya, ya itu urusan Anda. Saya tidak mau berdebat kusir di sini karena saya hanya memberitakan isi Alkitab. Ya, Pak ya. Sebentar. Oke, sudah siap? Sebentar dulu. Oke, silakan. Di dalam Kisah Para Rasul 9 lagi-lagi dikatakan di sini. Bentar ya.
Anda tidak mau besarkan saya sih. Ini. Silakan besarkan dia moderator, minta tolong. Oke, ketika Paulus itu ditemui oleh Yesus, misalnya begitu di perjalanan ke Damsyik, ya kan? Dia dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi pengabar Injil kepada bangsa-bangsa lain, gitu kan? Dan itu kesaksiannya melalui Ananias, ini kan? Ananias, seorang murid Tuhan juga di Damsyik. Nah, disinilah dikatakan ketika dia dibaptis dan seketika itu ini ia melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus inilah yang mengilhami Rasul Paulus sehingga dia bisa mengajarkan Injil gitu loh. Walaupun tidak pernah mendengarkan Injil ajaran Yesus itu, tetapi melalui Roh Kudus inilah dia bisa mengajarkan Injil sesuai dengan pernyataan Yesus tadi di Yohanes 14:26. Bahwa dia yang akan mengingatkan kamu yang apa yang telah kuajarkan kepada kamu. Itulah dasarnya, makanya Rasul Paulus bisa mengajarkan Injil ke berbagai bangsa. Walaupun sebelumnya beliau ini adalah orang yang jahat gitu loh. Tetapi karena dipenuhi Roh Kudus, akhirnya dia bisa mengajarkan Injil. Begitu, Pak. Oke. Makasih. Oke. Tolong besarkan saya. Ada 3 poin dia membahas tentang Parakletos. Pertama, dia berkata bahwa ada perintah untuk mengajarkan ajaran Injil ke seluruh bangsa-bangsa. Nanti saya akan bantah. Kedua poinnya, dia berkata Ananias adalah murid dari Tuhan Yesus yang berasal dari Damsyik. Yang ketiga, dia berkata bahwa ajaran tersebut ada di dalam Bible semuanya. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, dia berkata bahwa Ananias adalah murid dari Yesus itu sendiri. Dari mana dalilnya, Bung? Ya, maka kita akan bongkar tentang kisah para rasul. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus ketika dia melakukan perjalanan ke Damsyik. Dia melihat suatu cahaya. Ketika dia melihat satu cahaya, kemudian dia berkata, siapakah engkau, Tuhan? Dia bertanya tetapi dia menjawab di kalimat terakhir, siapakah engkau, Tuhan? Ini aja sudah salah, ya. Bagaimana kita memakai yang salah? Kemudian kesalahan yang kedua, ketika cahaya itu kemudian dilihat oleh Paulus, cahaya itu berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kapan Paulus ini menganiaya Yesus sementara mereka tidak pernah bertemu? Ya, ini 2 kesalahan. Yang ketiga, ya, Ananias tidak pernah menyaksikan pertemuan antara Paulus dengan Yesus. Ananias hanya menerima informasi agar mendatangi rumah dari salah seorang murid untuk menemui orang yang berasal dari Saduki. Anda baca lagi Alkitab Anda dengan benar, ya, tentang tentang siapa Paulus dan siapa Ananias. Jangan kemudian ngibul. Kasihan kalau Anda ngibul di sini, ya, karena kami paham dengan Bible Anda. Ya. Kemudian baiklah kita kemudian bicara tentang Parakletos tadi. Dia mengatakan Parakletos tadi adalah penghibur, salah, ya. Di dalam Di dalam kajian Yunani dalam bahasa Yunani, Parakletos itu disebut adalah orang, sesuatu yang kemudian bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diraba, yang mendampingi seseorang dalam masalah hukum. Ini yang disebut dengan Parakletos. Bagaimana kemudian sesuatu yang bisa dilihat dan diraba dan juga bisa disaksikan tiba-tiba menjadi Roh Kudus? Dalilnya di mana, Bung? Sejarahnya di mana Parakletos itu tiba-tiba jadi Roh Kudus? Ini yang saya minta dari tadi. Kenapa tiba-tiba di kitab Anda bahwa dikatakan Parakletos itu sama dengan Roh Kudus? Saya minta dasarnya di mana? Karena ini melenceng dari definisi Parakletos di dalam bahasa Yunani. Kemudian dijelaskan, ya. Kitab Ayub 16 ayat 2 dengan makna para penghibur, yakni pada nas keluhan Ayub mengenai para penghibur sialan. Ini bukan saya yang bilang sialan, ya. Ayub berkata para penghibur itu adalah sialan yang gagal membangkitkan kembali semangatnya dikala dia berduka. Bagaimana kemudian Anda berkata, oh Roh Kudus yang membimbing orang, yang kemudian yang memberikan orang kepada keimanan, tiba-tiba dikatakan oleh
sebagai seorang sialan. Bagaimana ini? Dikatakan oleh Ayub adalah dia orang sialan. Ayo, Anda jelaskan ini. Ini di dalam Ayub 16 ayat 2. Ya. Ayub mengatakan bahwa roh penghibur itu adalah sialan karena tidak dapat membangkitkan semangat yang dia berikan. Nah, bagaimana kemudian Anda mengcompare bahwa Anda dari tadi berkata bahwa Roh Kudus pembimbing kami, memberikan ketaatan kepada kami, kemudian memberikan segala iman kepada kami. Sementara Ayub sendiri berkata bahwa dia adalah sialan, penghibur itu adalah sialan, Parakletos itu adalah sialan. Jelaskan sama saya, ayo. Oke, gantian posisi. Kasih. Gini Pak Ustadz, ini kalau saya kaji yang Anda bantah tadi, yang Anda persoalkan tadi, siapakah engkau Tuhan? Saya sepakat dengan Anda bahwa ini bukan kata Tuhan di sini sebenarnya, tetapi itu lebih tepat menggunakan kata Tuhan, artinya belum dikenal gitu, seperti ini. Ya, Saul menjawab, siapakah engkau Tuhan? Karena sosok yang berbicara kepada dia itu dia belum kenal gitu loh. Jadi yang lebih tepat. Artinya Anda sepakat bahwa oke, sebentar. Artinya Anda sepakat Pak, ada kesalahan terjemahan dalam LAI. Sepakati ini dulu. Berarti LAI salah terjemah ya. Kita sepakati. Iya. Oke. Namanya manusia kawan-kawan, pasti ada kesalahan. LAI salah dalam lanjut, kemudian menerjemahkan itu. Oke, saya lanjut ya. Anda tadi membantah bahwa Ananias itu bukan murid. Nah, Alkitab sendiri mengatakan di sini. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Nah, Ananias juga ini didatangi oleh Tuhan Yesus dalam bentuk cahaya. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, mari pergilah ke jalan bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, ya kan gitu. Kemudian Ananias itu protes karena dia tahu Paulus itu adalah penganiaya. Makanya dikatakan di sini, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan penuh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu atau percaya kepadamu. Nah, disinilah. Tetapi firman Tuhan atau perkataan Yesus kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Ya, itu. Nah, kalau Anda mengatakan tadi bahwa Yesus tidak pernah mengatakan Injil akan diberitakan kepada bangsa lain, saya kira Anda keliru, karena di dalam Matius 24 ayat 14 Yesus sendiri mengatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ya Pak ya. Inilah yang saya pesankan kepada teman-teman Islam, tolonglah jangan artikan kitab kami menurut persepsi kalian, karena kalian tidak paham. Udah nggak usah ngelantur, kita masuk ke topik saja. Anda nggak usah framing. Kita bahas sesuai dengan topik saja. Ini diskusi bukan tempat curhat. Iya, bukan tempat curhat di sini. Ayo, tolong besarkan saya Pak Lopo. Oke. King Dev dari tadi berkata bahwa ada perintah untuk menyebarkan Injil ke seluruh bangsa-bangsa. Maka mari kita baca Matius 10 ayat 5 dan 8. Apa dikatakan Yesus di sana? Yesus berkata kepada 12 muridnya, ya, janganlah engkau pergi ke daerah orang-orang yang bukan Yahudi. Jangan juga ke kota-kota orang-orang Samaria, tetapi pergilah kepada orang-orang Israel, khususnya kepada orang-orang yang tersesat. Ada batasan di sini, Bung. Yesus berkata, janganlah engkau pergi ke daerah-daerah yang bukan ada orang Yahudi di sana. Kemudian Yesus berkata di dalam Bible, janganlah engkau menyebarkan Injil ke Asia. Ini ada larangan semua. Kemudian Anda tiba-tiba merujuk, pergilah ke seluruh bangsa-bangsa muridku. Enggak begitu bacanya. Baca teks originalnya. Teks originalnya mengatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Apa perkataan Yesus?
pergilah ke seluruh suku bangsamu dan tobatkanlah mereka. Ke suku bangsa dari 12 murid. Makanya Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang tersesat dari kalangan Bani Israel. Siapa domba-domba yang tersesat itu? 12 suku dari Bani Israel. Selain 12 suku ini dia tidak dapat pengajaran dari Yesus. Makanya di dalam kitab Wahyu dikatakan hanya 144.000 orang yang masuk dalam kerajaan surga. Masing-masing dari 144.000 orang itu diterima oleh 12 suku dari Bani Israel. Setiap suku masing-masing mendapatkan jatah 12.000 orang. Dan orang yang mendapatkan jatah surga dari 12 suku kemudian dimaterai dahinya oleh malaikat. Kemudian dijelaskan di dalam kitab Wahyu, di dalam surga nanti akan ada 12 bangunan. Yang kemudian bangunan itu dinamakan dari 12 suku Bani Israel. Ente ini masuknya dari mana? Yang mengatakan bahwa ajaran Yesus boleh disebarkan ke seluruh bangsa-bangsa. Bani Tarutung. Ayo, ente masuk surganya dari mana? Sementara Yesus telah mengatakan hanya 144.000 orang dan pengajaranku hanya kepada domba-domba yang tersesat dari kalangan Bani Israel. Selain domba-domba yang tersesat tidak berhak mendapatkan pengajaranku. Makanya dia berkata kepada murid-muridnya, janganlah engkau menyimpang ke jalan bangsa lain, janganlah engkau masuk ke dalam kota Samaria, tetapi tobatkanlah orang domba-domba yang tersesat dari kalangan Bani Israel. Ini dia, jangan dipelintir sahabatku. Ya, jangan dipelintir, malu kita ditonton 1.000 orang, kemudian kita mempelintir ayat. Silakan, King Dev. Terima kasih. Tadi Pak Ustadz membaca ayat ini, ya kan? Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Tidak ada masalah dengan ayat ini, Pak. Karena 12 rasul yang dipilih itu memang dikhususkan bagi bangsa Israel, dari kaum-kaum Israel. Nah, kalau Anda menyimpulkan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Injil tidak boleh diberitakan kepada bangsa-bangsa lain, saya kira Anda sudah salah. Karena Yesus sendiri mengatakan di Matius 24 tadi, ini loh. Nih, apa yang mau dibantah di sini? Akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ini bukan satu bangsa, semua bangsa, Pak, ya. Semua bangsa. Sama seperti pernyataan Yesus kepada Ananias tentang Rasul Paulus. Ya kan tadi sudah kita baca, mau diulang lagi. Tidak ada yang salah di Alkitab itu. Nih. Dikatakan karena Ananias itu protes bahwa orang ini orang jahat. Ini penuh kuasa dari imam yang kepala untuk menangkap semua orang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Ya, bukan cuma bangsa Israel. Nah, tadi Anda mengangkat, lagi-lagi saya katakan jangan mengartikan Alkitab, Pak, kalau tidak paham. Anda tadi mengangkat Wahyu 7. Iya kan? Ini Anda angkat tadi nih, 144.000. Anda tidak paham konteksnya di sini. 144.000 ini merujuk kepada orang-orang dari Israel secara lahiriah yang sudah termaterai. Artinya sudah dipilih tanpa melalui penghakiman nanti. Tugas orang ini yang diambil dari setiap suku 12.000 orang akan membantu Kristus di dalam kerajaan surga. Ya. Nah, kemudian di mana posisi orang lain? Nih. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa. Bukan cuma bangsa Israel ya. Dan suku, dan kaum, dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Inilah bangsa-bangsa lain, Pak. Jangan kaitkan 144.000 di sini bahwa cuma sekian yang masuk surga, tidak. Karena ada ayat lain yang menegaskan di sini. Nih, Pak. Ya. Oke, terima kasih.
Jadi dia berkata bahwa selain 144.000 orang yang langsung masuk surga, kata dia, kemudian ada lagi sejumlah orang besar, sekelompok orang banyak yang masuk dalam kerajaan surga. Dia kemudian melakukan penipuan, dia tidak membaca ayat itu secara utuh. Padahal di dalam ayat itu dikatakan orang itu berpakaian putih dan memegang daun palem. Dia tidak baca itu. Pertanyaan saya sekarang, apakah orang Kristen mati dikuburkan dengan kain kafan atau tidak? Orang berpakaian putih itu adalah identik dengan kain kafan, ya. Sementara Anda matinya pakai jas, Anda matinya pakai kemeja, pakai sepatu. Anda mau jalan-jalan di surga atau gimana? Nggak ada itu, ya. Kemudian dia berkata 12 rasul. Kapan murid-murid Yesus 12 murid Yesus itu menjadi rasul? Berikan saya dalilnya bahwa di dalam Bible 12 murid itu diangkat menjadi rasul. Silakan. Ayo dijawab, jangan pura-pura di mute. Ayo. Nah ini. Jangan pura-pura di mute. Baca yang benar itu. Gantian posisi. Memakai jubah putih dan memegang daun palem. Baik, Pak. Jangan dihilangkan. Baik. Oke. Saya memang sengaja tadi tidak membaca ini karena sering polemikus Islam Jangan penipu. membahas ini. Enggak boleh Anda berkata Seorang- tidak sengaja, dengar tidak dulu, sengaja. Pak. Anda Ini sudah ketahuan mulai, menipu. Dengar dulu. Iya. Begitu, Pak. Ini diskusi Iya. loh. Kejar, Kok kejar, Anda kejar, menuduh kejar. saya penipu gitu loh. Sabar, sabar. Anda sudah mulai menipu. Anda mengeluarkan statement dengar tadi. dulu. Saya sengaja tidak membaca ini. Artinya Anda melakukan penipuan dalam diskusi. Dengar Iya. dulu. Ini tidak Jangan baik. Langsung menuduh begitu, Pak. Kejar, Dengar kejar, dulu. dia kejar. Enggak Dengar bisa. dulu. Anda ngakui dulu. Anda tidak Sabar, membaca itu Pak. dengan baik. Akui dulu. Iya, sabar. Saya jelaskan dulu. Saya minta Anda pengakuan dulu. Astagfirullah. Enggak. Dengar dulu. Kita diskusi secara jujur. Bung. Makanya saya mau jelaskan ini apa maknanya ini, Makanya gitu loh. Yesus berkata kepada